Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang anekdot. Apa itu anekdot dan isinya itu bagaimana? Baru dengar apa itu anekdot. Kita pelajari bersama-sama ya. Nah, pernahkah kalian melihat stand up comedy? Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang disampaikan. Nah, anekdot sendiri adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, terus apa bedanya dengan humor? Kan sama-sama lucu dan sama-sama mengesankan. Bedanya, kalau humor dia hanya berisi lelucon dan tujuannya hanya untuk menghibur karena lucu itu tadi. Tapi kalau anekdot dia memiliki tujuan lain. Tujuannya itu untuk mengkritik atau menyindir suatu hal. Itu bedanya anekdot dan humor. Lalu, apa ciri-ciri dari teks anekdot? Anekdot memiliki 3 ciri-ciri. Bisa dikatakan anekdot jika pertama terdapat masalah atau isu. Mungkin masalah atau isu ini tidak jelas, tidak apa-apa, tapi secara eksplisit disampaikan. Yang kedua, terdapat unsur humor. Jadi anekdot itu harus ada humornya, entah itu humornya secara singkat atau bagaimana. Yang ketiga, terdapat unsur kritik dan sindiran. Nah, harus ada kritikan atau sindiran. Jika tidak ada kritikan atau sindiran, berarti teks tersebut tidak bisa dikatakan anekdot karena teks tersebut lebih ke humor, kan? Jadi ini ada 3 yang harus selalu ada dalam teks. Selanjutnya, ini ada contoh teks anekdot yang berjudul KUHP. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat selesai tanya jawab, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi," pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" Dasar Ahmad. Pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Semua mahasiswa itu di kelas tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, ini adalah satu contoh teks anekdot. Bu, kenapa ini bisa dikatakan teks anekdot? Mari kita analisis sama-sama. Nah, ini adalah analis cerita dari anekdot yang berjudul KUHP tadi. Masalahnya adalah hukum di Indonesia, ya kan? Ini tadi kan bercerita tentang hukum yang ada di Indonesia. Humornya gimana? Humornya ketika Ahmad melesetkan kepanjangan dari KUHP. Tidak dijelaskan dari apa sebenarnya kepanjangan dari KUHP, melainkan Ahmad melesetkan KUHP tersebut, yaitu kasih uang habis perkara. Setelah itu kritik atau sindirannya apa? Nah, kritik atau sindirannya kepada penegak hukum ketika ada uang semua terselesaikan. Nah, tadi kan Ahmad bilang kalau pengalaman adalah guru terbaik. Di situ Ahmad berarti pernah melakukan suatu hal. Ketika Ahmad memberikan uang, dia semua kasusnya atau semua masalahnya terselesaikan. Nah, itu adalah pengalaman dari Ahmad. Itu termasuk kritikan atau sindiran. Nah, kan kita juga tidak bisa memungkiri banyak sekali contoh-contoh di Indonesia ya yang seperti
itu, tapi ini dibahasakan dalam bentuk teks yang berniat untuk mengkritik atau memberikan sumber. Nah, apakah kalian sudah memahaminya tentang teks anekdot tadi, tentang ciri-ciri dari teks anekdot? Nah, sekarang silahkan analisislah teks anekdot yang berjudul Baju Tahanan KPK pada LKPD kalian. Setelah itu jawab pada e-learning yang sudah nanti Ibu berikan tahap-tahapannya. Jawablah di sana sesuai dengan apa yang kalian cek. Sekian materi pada hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Mungkin materi selanjutnya kita nanti akan membahas tentang kebahasaan dan struktur dari teks anekdot. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.